Wow, ayam apa? Ayam apa? Ayam apa? Halo guys, ketemu lagi sama kita di Duo Merdok. Nah, kita mau bikin apa nih hari ini? Kita hari ini bakal bikin ayam silin. Wow, ayam apa? Ayam apa? Ayam apa? Ayam silin. Kacau Ini pokoknya ayam yang lagi heboh nih, kekinian dan krenyes-krenyes dan disukai semua yang generasi hijau. Oke, langsung aja. Apa aja bahannya? Oke ya, ini kita mau bikin ayamnya dulu, kita marinate. Nah, bahannya apa aja nih? Yang pasti ada 1 pasang dada ayam kanan kiri dong. Nah, tuh. Kemudian ada 1 sendok teh bubuk ngokyong. Nah, nih. Ini sebenarnya 2 sendok sih. Jadi ntar kita mau pakai lagi untuk yang bumbu lainnya. Jadi ntar kita bagi 2 ya. Kemudian chicken powder. Dan ini 2 sendok teh bawang putih yang udah dicincang. Nih, tepung maizena ya, kira-kira ya 2 sendok teh lah. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, 1 sendok makan tepung terigu juga. Di sini ada chili powder atau bisa pakai juga paprika powder. Tepung tapioka nih ya, sekitar 400 gram. Sama air, nih airnya. Nah, ini airnya. 1 butir telur. 1 butir telur nih kita pakainya nih ya. Nah, dengan minyak secukupnya ya. Jadi kita nih di endorse sama minyak sahabat. Apa nih kelebihannya minyak sahabat? Minyak sahabat adalah minyak kelapa murni 100%. Lalu ini adalah hasil dari buah pilihan. Pastinya juga jernih, bisa dibuat masak sampai 8 kali masak, tapi tetap jernih minyaknya. Wow. Minyak goreng kelapa sahabat spesial. Untuk bahan taburannya, ntar kita mau pakai bubuk ngoyong sama chicken powder sama chili powder. Jadi kita pakai lagi ntar bahan ini untuk taburannya. Jadi ngoyong, chicken powder dan chili powder. Jadi untuk ngoyongnya 1, chicken powdernya 3, 1:3 gitu untuk taburannya ya. Oke. Jadi kita akan membuat ayam ini menjadi lebih tipis. Nah, ini kan sudah ada bagian sini. Karena ini adalah ayamnya, karena ini ayamnya kecil. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, karena ini kita punya ayam yang bukan ayam horen besar. Ayamnya imut-imut. Ini kita pakai ayam organik, jadi kita pakai yang ada aja. Ini bukan XXL tapi S. Oke, sekarang kita marinate ya, pakainya ya. Bawang putihnya. Jadi kita ratakan bumbu-bumbunya dari bawang putih, ngohyong, dan juga chicken stock. Lagi itu lagi. Chicken powdernya ya.
Udah, terus Oke, ini kita diamkan selama 40 menit di dalam kulkas. Dadah. pengen resep gitu loh. Lalu kita akan rendam ini ayam ini sekitaran 2 jam. Sementara kita mau bikin tepung pelapisnya, guys. Masukin. Oke, kita masukin ke kulkas ya. Jangan dimasukin ke yang lain. Jadi untuk bikin tepung pelapisnya kita butuh yang seperti ini nih, guys. Nah, ini ntar untuk garuk. Terus ini untuk saring-saring. Ini juga untuk saring. Sama ini ntar kita mau bake ya. Jadi kita mau di suhu 100 derajat selama 12 menit untuk tepungnya bisa meringkil-meringkil gitu loh. Udah. Nah, kita mau masukin kira-kira 400. Berarti kalau 400 ini kan 500 nih. 300 saja. Ya udah 300 saja. Berarti sepertiganya nih. Segini. Nah, kita mau adonan ini supaya padat gitu loh. Kita kasih air. Diratain. Bentar. Kita siram air ya. Padatkan tepungnya. Kita airin. Terus kita banyak air. padatin gini. Enak sih tak. Nah, kita tambahin supaya airnya nggak ngembeng gitu loh. Jadi ya benar-benar Harus padat. Ya 400 benar. Mungkin Mei. Nah, iya ini kayak gini. Tunjukin di kamera. Jadi kita bikin tepung crumbsnya itu harus kayak gini, guys. Ini harus kayak istilahnya kayak semen gitu nih, ya kan? Kayak nyampur semen nih. Siapa udah pernah nyampur semen? Nah, kayak gini baru kita garuk ya. Ntar kita bener-bener ratain dulu nih pinggir-pinggirnya. Terus kita gunakan garpu. Garpu kita gunakan garpu atau garpu kita gunakan yang betul. Boleh? Ayo pegang. Satisfying ini Mei. Sini. Kalau bahasa milenialnya nih satisfying banget nih. Gitu ya. Nah, udah padat gitu dan tidak berair. Kok kayak ublek? Apa ublek itu? Itu bahasa milenial. Oblek. Nah, Jadi kalau ditekan gini cair gitu. Kalau misalnya gini-gini ini jadi padat. Oh gitu. Itu adalah bahasa milenial ya, guys. Gini. Tunggu. Nah, jadi posisi tepung tapiokanya itu dipadetin seperti ini loh, sampai nggak berair. Oke, kemudian kita garuk sama garpu. Nah, gini ya guys ya. Duh, satisfying banget nih bahasa anak sekarang. Satisfying. Nah, ini kita masukin. Dipadetin. Jangan dipadetin lagi. Bentar nih, apa nih? Ini caranya masukin sini apa, Vin? Makanya ada tempat. Jadi ini adalah proses penting untuk membuat crumbsnya.
lihat bagian itu. Pakai centongan. Jadi kalau udah digaruk ya, kita akan saring melalui saringan yang besar dulu nih, gini. Nah, dikit-dikit ya guys. Kalau semua kebanyakan ntar ngerumpal gitu loh. Apa sih bahasanya ngerumpal? Tuh, bagus kan? Tuh keramnya. Nih hasilnya. Cihi. Jadi kalau misalkan masih besar begini, kita balikan ke sini lagi ya. Ya, kita balikin sini lagi. Kita bikin lagi. Kita ayak lagi. Tuh. Lalu kita jangan. 2, 3. Nah, kita setelah ayak di saringan yang besar, kita ayak lagi di saringan yang segini nih. Nah, yang ini yang dipakai, yang akan kita mau oven ya guys ya. Jadi kita mau oven. Nah, ini hasilnya. Begitu sampai banyak nanti crumbsnya ya. Jadi ya mesti sabar gitu loh guys, sabar loh. Kayak gini loh. Ini kita ayak lagi. Yang ini kita pakai. Nah, jangan terlalu tebal ya. Jadi kita ratain gitu, agak nyebar-nyebar gitu loh. Jangan terlalu. Nah ini kalau hasil sisa yang besar-besar ini kita padatkan lagi, kita ulangin prosesnya supaya ini bisa kepake ya. Jadi kita masukkan ke dalam oven, crumbsnya kita setting untuk derajatnya 100 derajat Celcius, dan ini sekitar 12 menit. Kita gunakan api atas bawah ya. Jadi ini 12 menit, jangan sampai kurang dari itu, karena kita pengen bikin teksturnya ini benar-benar sempurna ya, dia kering gitu. Nah, kalau misalkan di rumah nggak ada oven, kita juga bisa jemur ya. Kita bisa jemur di bawah sinar matahari siang. Itu kurang lebih sampai setengah jam. A few moments later. Nah, ini kita udah 12 menit 100 derajat ovenin ya. Jadi hopefully ini memang udah kering gitu, tapi memang kita nggak boleh terlalu kering, ntar susah nempelnya. Cara ngeceknya kalau ini udah benar jadinya itu airnya nggak boleh berbiji keruh guys. Jadi kita siapkan air, kita mau coba masukkan ini. Nah, kalau seperti ini nanti kita cek ini airnya keruh atau enggak, tapi ini sih enggak, berarti ini udah oke. Kalau keruh berarti dia belum kering. Tuh, ini oke nih, siap digunakan. Ini udah oke, ini bener-bener kering, jadi nggak basah gitu, nggak lembab tepungnya. Nah, sampai seperti ini. Ini sempurna ini. Nah, ini ayamnya kita udah keluarin dari kulkas. Nah, selama 2 jam. Sekarang kita mau campurin telur dulu ya. Habis telur baru nanti kita masukin ke tepung yang udah kita bake tadi. Nah, ini kita mau panaskan minyak. Kita mau pakai minyak goreng kelapa sahabat spesial. Lihat, minyaknya itu benar-benar jernih. Ya, ini bisa digunakan sampai 7-8 kali penggorengan, tapi tetap minyaknya masih jernih, jadi ini sehat. Nah, ini kita panaskan minyaknya. Ini minyaknya benar-benar jernih ya,
warnanya hampir sama kayak warna air putih. A few moments later. Jadi kita mau lapisin ayamnya yang tadi sudah kita marinate. Lalu kita beri telur seperti ini. Meratakan. Ini jadi minyak kelapa sahabat ini tidak mudah teroksidasi. Dia benar-benar 100% minyak kelapa murni. Ini udah panas. Lalu kita masukkan ayamnya yang udah kita lumuri dengan crumbs. Oke. Jadi ini kunci dari ayam goreng silin ini adalah dari tepungnya. Ya, tepungnya kayak berintik-berintik gitu ya. Dia tuh kayak apa ya, popcorn ya, Meringkili. Ya pantesan silin mahal, kalau yang lain-lain tuh digebukin dulu biar lebar. Yang palsu-palsu itu yang jual 15-an mungkin lebih lebar ya, pakai putus. A few moments later. Udah ya. Jadi lihat ya perbedaan minyaknya. Ini menggunakan minyak kelapa itu, dia benar-benar masih sangat jernih. Itu kok enggak? Udah. Ini sedikit lagi. Ini kita tusuk pakai garpu. Rasa sudah empuk juga. Ini kita tiriskan. Kita pakai gunting ya. Ini kita bumbu ngoyongnya kita kira-kira segini. Terus ininya 1:3. Jadi kalau itu segitu, ini kita segini. Dan kalau mau pedas kita tambahin chili. Terus kita kocok-kocok ini. Lihat udah tercampur semua bumbunya. Nah, kemudian kita pakai cara gini nih guys. Nah, kita masukin. Tuh, rata kan? Wow, magic. Nah, kita balik. Nah, tampaknya kurang guys. Lagi. Kita tambahin. Loh, itu yang kuning nggak itu? Tuh. Kita kasih Cabenya banyakin, nggak pedes itu. banyakin. Terus kita kocok rata. Jadi nggak ada yang kegigit kena asin doang atau pedas doang, nih semuanya rata. Ini nah, kita gini seperti ini guys. Lalu dipotong-potong. Lalu kita potong-potong seperti kayak yang dikilin gitu lah. Ini jadi Baru ini di plating ya. udah nggak usah dikocok lagi kayak yang tadi. Nah, ini kita lihat ya, tekstur ayamnya masih moist gitu, tetapi dia punya bumbu tuh crunchy nih.
Dengar nggak bunyinya? Leleh di mulut. Musaka ya. Nah, ini bisa jadi snack sore di rumah ya.